Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Nah, Bu Guru mau tanya nih, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Bu Guru harap semua tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah jika semua berangkat dan siap belajar untuk hari ini. Sebelum memasuki materi, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai gambaran umum tentang tata surya, di mana matahari sebagai bintang dalam tata surya kita, dan ada planet-planet dalam tata surya kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai planet-planet penyusun tata surya. Dalam tata surya ada matahari. Matahari yang disebut dengan bintang. Kenapa sih matahari disebut dengan bintang? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Matahari disebut dengan bintang karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Tetapi cahaya matahari itu dihasilkan dari apa sih Bu Guru? Nah, cahaya matahari ini dihasilkan oleh panas yang dikeluarkan dari inti matahari. Di luarnya saja itu matahari memiliki panas sekitar 5.500 derajat Celcius. Sedangkan pada inti matahari panasnya sebesar 15 juta derajat Celcius. Kita bisa bayangkan bersama, bagaimana kalau kita mendekati matahari? Apa yang akan terjadi? Ya, kita akan gosong menjadi abu. Ada yang mau mendekat dengan matahari? Iya, tidak ada. Nah, itu matahari. Nah, sekarang kita ke planet-planet penyusun tata surya. Ada yang tahu berapa jumlah planet yang ada di dalam tata surya kita? Ada 8. Ada 9. Siapa yang benar? 8 atau 9? Nah, Ibu Guru akan jawab nanti. Ibu punya lagu yang bisa menjawab jumlah planet yang ada di tata surya kita. Bu Guru tampilkan liriknya ya. Tunggu dulu Bu Guru. Saya yang akan menyanyikannya. Emangnya kamu bisa bernyanyi? Bisa dong. Baik anak-anak, mari kita dengarkan tikus bernyanyi sambil bernyanyi bersama-sama. Planetku ada 8, rupa-rupa namanya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang terakhir. Hore, kita sudah mengenal planet. Ayo teman, jangan dilupa nama planet di tata surya. Wah, suaranya bagus sekali tikus. Terima kasih. Sama-sama Bu Guru. Saya izin keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, lagunya mudah dihafalkan kan? Jadi kalian sudah tahu berapa jumlah planet di tata surya kita. Jawabannya ada 8. Kenapa tidak 9 Bu Guru?
Karena planet terluar yaitu Pluto pada tanggal 25 Agustus 2006 sudah dikeluarkan dari planet di tata surya kita. Karena apa? Karena Pluto tidak memenuhi syarat utama sebagai planet kita, yaitu 3 syarat. Yang pertama yaitu mengorbit matahari. Tapi Pluto sudah mengorbit matahari, Bu. Ya, kita akan tandai itu. Kemudian yang kedua, planet itu harus berbentuk bulat. Tapi Pluto berbentuk bulat, Bu Guru. Ya, kita tandai itu. Pluto juga berbentuk bulat. Dan syarat yang ketiga yaitu harus bisa membersihkan orbitnya dari benda-benda langit lainnya. Nah, Pluto ini tidak mampu membersihkan benda-benda langit di orbitnya. Karena dalam orbit Pluto masih ada benda-benda langit seperti komet, bahkan ada planet kerdil yang seperti Pluto, bahkan ukurannya lebih besar daripada Pluto. Itulah sebabnya Pluto dikategorikan menjadi planet kerdil, bukan menjadi planet dalam tata surya kita. Nah, setelah mengetahui jumlah planet yang ada di tata surya kita, sekarang saatnya kita belajar mengenai ciri-ciri dari masing-masing planet dalam tata surya kita. Yang pertama, Merkurius. Merkurius memiliki ciri khas yaitu terdapat banyak kawah dan merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua ada planet Venus. Ya, planet Venus ini banyak sekali mengandung karbon dioksida sehingga suhu di Venus ini menjadi sangat tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu planet kita, planet Bumi. Nah, ciri khas Bumi itu apa sih, Bu Guru? Ciri khas planet Bumi itu terdapat oksigen dan air yang merupakan peran penting bagi kehidupan kita. Nah, setelah Bumi ada planet apa, Bu Guru? Yang keempat yaitu ada planet Mars. Planet Mars ini bisa disebut dengan planet merah. Yang kelima ada Jupiter. Ciri khasnya Jupiter ada apa coba? Ya, planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Kemudian setelah planet Jupiter ada planet Saturnus yang mempunyai ciri khas yaitu mempunyai cincin yang cantik. Ya, kemudian planet yang ketujuh yaitu planet Uranus. Planet Uranus ini juga memiliki cincin, tetapi cincin yang terdapat pada Uranus ini tidak sejelas pada Saturnus. Kemudian di planet Uranus ini merupakan planet yang paling dingin di tata surya kita. Kemudian yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet yang terluar dan yang terjauh di sistem tata surya kita. Nah, itu merupakan ciri-ciri planet yang ada di tata surya kita. Setelah kita belajar mengenai planet di tata surya kita, saatnya kita bekerja kelompok membuat model tata surya. Nah, baik anak-anak, setelah kita membuat model tiruan tata surya dan kalian sudah mempresentasikan dengan baik, dengan bagus, dengan penuh semangat, Bu Guru menjadi yakin bahwa kalian sudah paham semua mengenai materi tata surya pada pagi hari ini. Setelah belajar mengenai tata surya, sekarang saatnya kita belajar tentang latar dalam teks fiksi. Nah,
pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai tokoh yang ada dalam teks fiksi. Coba sebutkan tokoh dalam teks fiksi. Ada tokoh apa saja? Ya, tokoh utama dan tokoh pendukung. Ya, benar sekali. Dan peran dari tokoh itu ada yang apa saja? Ada yang baik dan ada yang jahat. Yang baik dinamakan tokoh protagonis dan yang jahat biasanya disebut dengan tokoh antagonis. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai latar dari teks fiksi. Latar dari teks fiksi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat ini digunakan untuk menjelaskan di mana tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Bisa saja terjadi di sekolah, di rumah, di hutan, di jalan, dan di mana saja. Sebagai contohnya, misalnya bel berbunyi, tandanya semua murid harus memasuki kelasnya masing-masing. Berarti latar tempatnya ada di mana? Coba. Ya, benar sekali, ada di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada latar waktu. Latar waktu itu digunakan untuk menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Bisa di pagi hari, pada zaman dahulu, 2 minggu yang lalu, di malam hari, dan sebagainya. Misalnya nih, suara ayam berkokok terdengar merdu. Matahari terbit dari timur terasa hangat. Berarti latar waktunya terjadi kapan anak-anak? Iya, terjadi di pagi hari. Benar sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada latar suasana. Latar suasana ini yang menggambarkan suasana dalam teks fiksi. Misalnya, suasananya menegangkan, menakutkan, atau menyenangkan. Nah, dalam buku PR itu sudah ada teks bacaan sebagai latihan kalian. Nah, coba kalian kerjakan dan nanti hasilnya dikumpulkan dalam buku tugas dan nanti akan Ibu nilai. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai teks fiksi, kita lanjutkan belajar mengenai interval pada sebuah lagu. Interval ini merupakan sebuah jangka atau langkah dari nada satu ke nada yang lainnya. Nah, interval ini mempunyai 2 nada. Nada yang pertama disebut dengan nada pangkal dan nada yang kedua disebut dengan nada selang. Nah, jarak interval ini bernilai, ada yang bernilai 1 dan ada yang bernilai setengah. Coba kita perhatikan bersama-sama dengan C sama dengan Do. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah Ibu sediakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, jika kalian semua sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Berarti pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Saatnya kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu merasa bangga kepada kalian karena kalian sudah semangat dalam belajar pada hari ini. Tidak ada yang tidak semangat. Dan kalian semua pintar-pintar, pandai dalam menjawab, dan pandai dalam bertanya. Karena apa? Karena jika tidak bertanya akan tersesat di jalan. Ya atau tidak? Ya,
Semoga kalian tetap semangat dalam belajar seperti ini, supaya Bu Guru menjadi semangat dalam mengajar kalian. Bu Guru akan ingatkan kembali, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran yang ketiga. Terima kasih. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.